Shain Patinama punya kabar baik soal persiapan timnas Indonesia jelang lawan Cina. Begini katanya, Erick Thohir tanggapi kritik pedas media asing soal kebijakan naturalisasi timnas Indonesia. Kita seharusnya bangga. Curhatan Sandy Walsh usai batal bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Saya kecewa tidak bisa bergabung dengan tim ini. Krisis pemain timnas Indonesia jelang lawan Cina, Patrick Kluivert pusing 7 keliling. Shain Patinama punya kabar baik soal persiapan timnas Indonesia jelang lawan Cina. Begini katanya, bintang tim nasional, timnas, Indonesia, Shain Patinama, punya kabar baik jelang laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pemaparan Shain, skuad Garuda dalam kondisi positif dan siap merebut kemenangan saat jumpa tim Dragons julukan timnas Cina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Mengingat pentingnya laga tersebut, kedua tim sudah mempersiapkan diri sedari jauh hari. Skuad Garuda sendiri melangsungkan pemusatan latihan, TC, di Bali United Training Center, Bali pada 26-31 Mei 2025. Shain merasa senang karena tempat latihan mempunyai fasilitas yang lengkap. Ditambah lagi, kondisi para pemain skuad Garuda masih panas, lantaran baru mengakhiri musim. Fasilitas yang bagus di mana kami dapat mempersiapkan, dan kami sekarang juga punya banyak waktu untuk persiapan karena game terakhir. Klub, tentu saja, kami baru saja mengakhiri musim, ujar Shain, meski jeda waktu antara akhir musim dan pemusatan latihan berdekatan. Shain mengatakan para pemain sangat bersemangat. Ex-pemain KCUPN itu mengungkapkan skuad Garuda dalam kondisi positif. Kami hanya memiliki 2 hari. Beberapa pemain datang terlambat, beberapa pemain datang lebih awal. Sekarang semuanya sudah di sini, tutur Shain, kami punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri, untuk mendapatkan taktik, dan itu benar-benar positif. Kami bersemangat untuk melakukannya, tukasnya. Setelah melawan Cina, timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan itu krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat 4 dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Pasukan Patrick Kluivert masih mempunyai peluang untuk lolos langsung, atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Erick Thohir tanggapi kritik pedas media asing soal kebijakan naturalisasi timnas Indonesia. Kita seharusnya bangga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah buka suara soal Cina akan membawa 3 pemain naturalisasinya saat bertandang ke markas Indonesia. Branko Ivankovic yang merupakan pelatih telah mengatakan bahwa dirinya akan membawa 3 pemain naturalisasi dalam lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam bidang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal itu telah ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI yang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan FIFA soal kepindahan kewarganegaraan. Ya nggak apa-apa karena memang kan selama itu aturannya FIFA, ujar Erick Thohir. Bahkan Ketum PSSI telah mengaku bangga karena semua pemain naturalisasi di timnas Indonesia memiliki darah asli dari Indonesia dan dia juga telah melihat rival dalam kebijakan naturalisasi. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia, ujar pria nomor 1 di PSSI tersebut. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, enggak ada darahnya mereka. Nah, enggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, Indonesia. Itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain, membahas Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita gitu, iya kan? Oke, ujarnya. Curhatan Sandy Walsh usai batal bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Saya kecewa tidak bisa bergabung dengan tim ini. Bintang Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh mengaku kecewa berat karena batal membela tim nasional. Timnas Indonesia di laga kontra Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Meski tak bisa perkuat Garuda, Sandy Walsh pastikan tetap memberikan dukungan penuh untuk skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Sandy Walsh diumumkan tak bisa membela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Yokohama F. Marinos itu terpaksa absen lantaran kondisinya yang belum bugar. Sandy memang diketahui sedang mengalami cedera. Cedera tersebut didapat ketika Yokohama Marinos melawan Vissel Kobe pada Rabu 21 Mei lalu. Karena cederanya itu,
Dia tak kunjung bergabung ke pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Bali yang sudah berlangsung sejak Senin 26 Mei lalu. Sampai akhirnya, teka-teki mengenai situasi Sandy Walsh pun terjawab. Ex-pemain Cafe Mechelen itu dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad Garuda melawan Cina dan Jepang. Hai Sobat Garuda, sedang berkomunikasi dengan pelatih Patrick Kluivert, kedua tim medis Timnas Indonesia dan Yokohama F. Marinos. Kami sepakat tentang apa yang terbaik bagi tim agar saya bisa pulih sepenuhnya dari cedera saya saat ini, tulis Sandy dikutip dari akun Instagram pribadinya. Sandy pun merasa kecewa harus absen dari 2 pertandingan krusial skuad Garuda. Walau demikian, dia menegaskan akan mendukung penuh setiap langkah Timnas Indonesia. Saya kecewa tidak bisa berjuang untuk tim ini, dan bendera Indonesia yang indah, tetapi saya akan bersorak bersama seluruh Indonesia dan mempersiapkan diri untuk kampanye berikutnya. Ayo Timnas Indonesia. Menyala. Kami percaya, tegas Sandy. Krisis pemain Timnas Indonesia jelang lawan Cina, Patrick Kluivert pusing 7 keliling. Persiapan Timnas Indonesia menuju laga melawan Cina menghadapi kendala serius. Patrick Kluivert harus merubah strategi karena banyak pemain kunci yang absen. Mimpi Indonesia menuju panggung Piala Dunia 2026 akan diuji di ronde ketiga kualifikasi zona Asia. Laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 menjadi pertaruhan besar. Eliano Rejders memutuskan mundur dari skuad untuk menemani istri yang akan melahirkan. Keputusan ini mengurangi opsi Patrick Kluivert di lini tengah. Sandy Walsh dan Jordi Amat juga terancam absen karena masalah cedera dan kesehatan. Kedua pemain ini biasanya menjadi andalan dalam formasi tim merah putih. Yang lebih mengkhawatirkan, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes dipastikan tidak bisa tampil melawan Cina. Kehilangan 2 nama besar ini tentu berdampak signifikan pada kekuatan skuad Garuda. Meski menghadapi krisis pemain, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif masih terbuka. Pemain pengganti yang tersedia dinilai mampu tampil maksimal untuk memberikan yang terbaik. Patrick Kluivert harus pintar-pintar meracik strategi dengan keterbatasan yang ada. Kreativitas pelatih asal Belanda ini akan diuji dalam situasi sulit ini. Kondisi ini memaksa pelatih untuk lebih kreatif dalam menyusun formasi dan taktik. Patrick Kluivert dituntut mampu memaksimalkan potensi pemain yang tersisa. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.